Demi melindungi putrinya, seorang pria mengurungnya di dalam sebuah kapsul khusus berukuran 10 meter persegi. Setiap kali ia membawakan perbekalan, ia dan putrinya harus menjaga jarak. Putrinya memiliki penyakit langka dan hanya bisa bernapas dari udara yang telah disaring. Ia berpikir putrinya akan menghabiskan seluruh hidupnya di kapsul itu, namun hal tak terduga kemudian terjadi. Sistem penyaring udara tiba-tiba menyala dan yang lebih buruk, gas berwarna kuning mulai menyebar cepat di jalanan. Gas itu mematikan siapapun yang menghirupnya langsung tak sadarkan diri. Pria itu berjalan menyusuri jalanan dalam kebingungan. Sebelum ia melangkah lebih jauh, gelombang gas beracun itu mengejarnya. Ia tercengang dan segera berlari pulang secepat mungkin. Begitu masuk ke dalam rumah, ia menarik istrinya menjauh dari jendela. Detik berikutnya, gas beracun itu mengepung jendela, merembes melalui setiap celah. Putrinya yang masih berada di dalam kapsul, pria itu segera mengaturnya ke mode hemat energi dan menarik istrinya untuk pergi. Gas beracun dengan cepat bergerak naik ke lantai atas. Mereka tidak punya pilihan selain berlari ke lantai paling atas. Kemudian sepasang kakek nenek yang baik hati mengizinkan mereka masuk ke kamarnya. Sesampainya di balkon, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Seluruh kota diselimuti gas beracun dan gas tersebut telah menyebabkan pemadaman listrik. Walaupun putrinya aman di dalam kapsul, baterai cadangan tidak akan kuat bertahan sampai malam. Ia memutuskan untuk mengambil resiko dan turun ke bawah untuk mengganti baterai. Ia dengan hati-hati mengetes udara di sana. Gas itu tak terlihat dan tak berbau tetapi mematikan. Mengganti baterai akan memakan waktu lebih dari 10 menit, yang mana sebagian besar orang tidak akan selamat. Pria itu tiba-tiba teringat seorang kakek di lantai bawah yang selalu menyimpan tangki oksigen di rumahnya. Demi sang putri kesayangannya, ia memutuskan untuk turun melalui pipa paralon. Sebelum memasuki gas beracun itu, ia menarik napas dalam-dalam menahannya dan dengan cepat mencapai lantai yang dituju. Ia memecahkan jendela dan masuk ke rumah kakek tersebut. Ketika ia sedang mencari, ia melihat kakek itu tergeletak di lantai. Tetapi ia sudah meninggal dunia. Saking capeknya sampai kehabisan napas, ia pun tidak sempat bersedih. Dan parahnya lagi, ia tidak menemukan tangki oksigen tersebut. Ia panik dengan segera menyalakan senter dan mencari ke seluruh ruangan, namun tidak berhasil mendapatkannya. Tepat saat ia hampir kehabisan nafas, ia akhirnya menemukan tangki oksigen di sudut ruangan. Ia dengan cepat mengenakan masker, membuka katup, dan berhasil menghirup udara dari tangki oksigen itu. Setelah pulih, ia mengambil tangki cadangan dan hendak pergi. Namun ia mendengar suara dari kamar tidur. Karena penasaran, ia membawa palu dan membuka pintu. Ternyata di dalam hanya ada seekor anjing kecil. Anehnya anjing itu tidak apa-apa dan bahkan terlihat gembira. Ia bertanya-tanya apakah binatang tidak terpengaruh oleh gas beracun itu. Tetapi tak lama kemudian pemandangan di dalam kamar membantah teori itu. Induk anjing di ruangan itu sudah mati. Ia bingung tetapi tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Kembali ke rumah, ia berhasil menukar baterai untuk putrinya dan membawa beberapa perbekalan. Untuk membuka lebih banyak baterai, ia kembali turun ke bawah. Jalanan dipenuhi mayat dengan mulut berbusa. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ia mengeratkan cengkeramannya pada masker oksigen. Ia melangkah di bawah mobil mengumpulkan baterai sebanyak yang ia bisa. Tepat saat ia hendak pergi, ia mendengar suara peluit. Karena penasaran, ia berjalan mendekat dan melihat ada kerumunan orang. Ia mendekati mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah tentara yang dikirim untuk mengevakuasi korban yang selamat. Karena seluruh kota telah lumpuh dan para pemimpin memutuskan untuk menyegel kota setelah operasi penyelamatan selesai. Saat kapten melihat stok oksigen daruratnya, ia memberikan satu tangki oksigen tambahan, kemudian menyuruhnya ikut bersama mereka.